Shalom, Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. Saya sampaikan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pada petang hari ini kita akan siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita ada, ini semua adalah anugerah daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Hallelujah.
Hanya rasa syukur dan terima kasih yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, bukan oleh karena kekuatan dan kemampuan kami, namun semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, ketika Tuhan masih memberikan perpanjangan umur di dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau punya rencana, Engkau punya maksud di dalam setiap kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, lewat kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami saat ini, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami lewat ibadah yang Engkau sediakan bagi kami pada sore hari ini. Dan kami ingin memuji dan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, membesarkan Engkau lewat pujian-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sebagai wujud rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada sore hari ini, kami lakukan dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan, supaya setiap persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau turunkan berkat-Mu di dalamnya. Hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri, baik leader, singer, pemain musik, ketua kelas ini, demikian pula operator penayangan ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau kuduskan kami, sucikan kami, agar kami layak mengemban tugas yang mulia yang masih Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Terlebih kami mohon pengurapan darah-Mu yang kudus dalam pelayanan ini, dan pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biar Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, dan penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap hidup kita. Jalan tak terselami.
sehingga Dia tidak meninggalkan kita seorang diri dan meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu, tetapi Dia memberikan satu kekuatan di dalam hidup kita, penyertaan yang sempurna oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang ditinggalkannya. Untuk itu mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita tetap percaya akan firman Tuhan, bahwa kita yakin firman-Nya itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Bukti kebesaran Tuhan.
Biarlah kami dapat mewujudkan bahwa kebenaran itu boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami saat ini siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kebenaran-Mu, Engkau singkapkan setiap kebenaran yang tersembunyi di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan memberikan pencerahan di dalam kehidupan kami. Jika kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan sore hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan taruhkan kebenaran-kebenaran. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu serta pengurapan dan Roh yang kudus boleh menyertai hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan pada sore hari ini tidak lahir dari keinginan manusiawi hamba-Mu, namun kebenaran-kebenaran Tuhan yang hamba-Mu beritakan, sehingga berita ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa kami dan kami sambut firman-Mu yang Engkau siapkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita bersama. Ini merupakan satu perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak hanya memelihara materi yang kita perlukan, tetapi Tuhan juga memelihara kehidupan rohani kita, supaya rohani kita juga terpenuhi kebutuhannya, sehingga tidak hanya fisik kita, tidak hanya jasmani kita yang kuat, tetapi kehidupan rohani kita pun dapat diandalkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita masih berbicara masalah memiliki cara hidup yang baik. Mari kita buka kembali pembahasan kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Demikian firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji Tuhan, ini satu perintah kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ini sifatnya perintah, maka harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Memiliki cara hidup yang baik. Tuhan tidak berbicara kepada ciptaan Tuhan yang baik, tetapi Tuhan berbicara kepada kita secara khusus, kita yang percaya kepada Tuhan, karena kita ini adalah manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Kita diciptakan menjadi satu ciptaan yang agung, menjadi ciptaan yang mulia, lebih daripada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Itu sebabnya ketika kita menyandang ciptaan yang mulia, kita harus dapat mewujudkan, kita juga harus memiliki cara hidup yang mulia. Harus memiliki cara hidup yang mulia. Kalau di sini berbicara masalah perbuatan yang baik, milikilah cara hidup yang baik. Jadi ini harus nyata di dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk yang mulia. Kita adalah makhluk yang agung,
Sehingga kita harus dapat mewujudkan kebenaran ini dalam hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dapat memiliki cara hidup yang baik. Beberapa waktu yang lalu ya, kita berbicara masalah orang kaya, Lazarus dan Abraham. Itu adalah pembahasan kita yang terakhir. Orang yang sangat kaya raya, Lazarus yang sangat miskin, dan Bapak Abraham. Orang kaya ini di dalam Injil Lukas pasal 16 ini bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sudah saya berikan alasan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan karena dia memiliki hukum Musa maupun kitab nabi-nabi. Ya, nanti ini akan kita pelajari untuk meyakinkan bahwa dia itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi memiliki cara hidup yang tidak sesuai dengan tuntutan Tuhan. Walaupun dia adalah orang yang kaya raya, diceritakan bahwa dia adalah orang yang kaya raya, setiap hari hidup dalam kemewahan. Sangat luar biasa. Sebenarnya kalau Tuhan itu menganugerahi kekayaan yang melimpah seperti ini, banyak kesempatan untuk dapat berbuat yang baik. Karena masalah berkat materi itu hanya titipan daripada Tuhan. Kalau Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita, mari kita pergunakan itu bukan untuk memenuhi kesenangan, bukan hanya untuk memenuhi hasrat kita, tetapi lewat perbuatan yang baik ini membawa kemuliaan nama Tuhan. Ya, ada pepatah mengatakan hemat itu pangkal kaya. Tetapi kalau kita memperhatikan orang kaya ini bukan orang yang berhemat, bukan orang yang berhemat. Buktinya apa? Mereka selalu hidup dalam kemewahan setiap hari. Ini membuktikan bahwa dia bukan orang yang hemat. Kalau orang itu hemat, ya mungkin dimakan saja. Itu hemat. Kalau orang hemat itu seperti itu. Tetapi orang kaya itu bukan orang yang berhemat, tetapi mereka itu adalah orang yang pikir. Dia bisa memenuhi segala hasratnya, dia bisa memenuhi segala kesenangannya, tetapi dia tidak bisa memberikan apa yang diperlukan oleh Lazarus yang saat itu betul-betul membutuhkan. Sangat bertolak belakang dengan kehidupan Lazarus. Lazarus saat itu ya sampai tidur berbaring di depan pintu rumahnya. Sudah saya katakan, ya karena saking laparnya, sudah tidak tahan untuk duduk saja, tidak tahan apalagi berdiri. Itu sebab dikatakan dalam Alkitab itu dia berbaring. Lo melihat kondisi orang seperti ini, hatinya membatu, hatinya beku, tidak punya kepekaan untuk melihat orang-orang yang seharusnya mendapatkan uluran tangannya, apalagi fasilitas pada dirinya itu sangat mumpuni. Dan Lazarus tidak menuntut hal yang banyak, hanya remah-remah yang jatuh dari mejanya. Ternyata remah-remah pun tidak ada yang jatuh, sampai Lazarus meninggal karena lapar. Ya memang dalam pemandangan manusia, orang
Tetapi sayang dia tidak memiliki karakter ilahi yang seharusnya nyata dalam hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai ciptaan yang mulia, sebagai ciptaan yang agung, apalagi dia mengenal kebenaran. Tetapi tidak demikian kepada Lazarus. Biasanya kalau orang itu tidak tahan iman, orang kalau sudah kepepet masalah kebutuhannya, seperti Lazarus ini, untuk mengisi perutnya, dia bisa berbuat jahat, dia bisa mencuri, dia bisa merampok, dia bisa menjamret, dia bisa membunuh karena tuntutan ekonomi, karena tuntutan perut. Tetapi tidak demikian kehidupan Lazarus. Lebih baik mati daripada mencuri. Ini sikap hidup yang sangat luar biasa, sikap hidup yang terpuji. Ini sebenarnya layak disambut oleh malaikat-malaikat. Memang di hadapan manusia orang kaya ini terhormat. Ya nanti beda sekali dengan pandangan Tuhan terhadap orang yang kaya. Walaupun dia di hadapan manusia, dia adalah orang yang terhormat, dan Lazarus bukan dianggap apa-apa. Mungkin orang melihatnya hanya sebelah mata, tidak diperhitungkan karena kondisi ekonominya, karena kondisi status sosial. Ya mungkin banyak orang seperti itu. Ya ketika orang itu status sosialnya sudah menjanjikan, ya orang mengabaikan. Tetapi kalau orang itu mentereng, ya kalau orang itu punya sesuatu, baru orang itu menaruh hormat. Jadi luar biasa Lazarus ini. Walaupun dalam keadaan yang terpepet sekali, lebih baik minta daripada mencuri. Itu kan terpuji. Minta itu kalau diberi ya syukur, kalau tidak diberi juga tidak masalah. Seperti Lazarus ini rela mati, hidup di dalam kebenaran. Saya juga tidak tahu orang yang kaya ini apakah kekayaannya itu didapatkan dengan cara yang jujur. Bisa saja dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak sehat, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kekayaan, supaya berharga di mata manusia. Walaupun Abraham ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi dia dapat menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa dalam hal perbuatan baik. Jangankan kekayaannya yang diminta oleh Tuhan, sampai anak yang terkasih, satu-satunya anak yang dia miliki, diminta oleh Tuhan, dia berikan kepada Tuhan. Artinya dia tidak sayang dengan apa yang dia cintai, dia tidak terikat dengan apa yang dia miliki ketika Tuhan itu memerlukan. Ini sebenarnya dia layak untuk menempati kerajaan Allah. Dan hanya orang-orang yang seperti inilah yang layak untuk masuk ke sana. Ya memang konsep dunia itu sangat berbeda. Konsep dunia dengan konsep kerajaan Allah itu berbeda. Kalau konsep dunia berhemat menjadi kaya, tetapi ada satu ayat yang sangat menarik di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini kebenaran, inilah dasar kehidupan kita.
orang yang kaya itu. Karena kita memiliki konsep hidup yang berbeda. Konsep hidup kita bukan kita landaskan kepada pola pikir dunia ini, ekonomi dunia ini, tetapi landasan kita landaskan kepada kebenaran, kepada firman Tuhan yang selalu bertolak belakang dengan sistem dunia ini. Mana mungkin orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya? Ini tidak mungkin. Apalagi kalau pakai konsep ekonomi dunia. Ekonomi dunia itu kalau orang berdagang modalnya sekecil mungkin, kalau mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Itu ekonomi. Tapi ekonomi kerajaan Allah itu mempunyai sistem yang berbeda. Ketika orang menyebar harta, malah semakin bertambah kaya, semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan salah, jangan disebar di sembarangan tempat. Ladang kita pelayanan pekerjaan Tuhan. Ladang kita orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi bukan sembarangan kita menyebar harta kita. Ya. Kalau kita menyebar di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, percayalah itu akan benih itu akan bertumbuh, benih itu akan menghasilkan buah. Dan ditegaskan ayat 25, siapa banyak memberi berkat, ia akan kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebenarnya ketika kita ini membagi berkat kita di ladang yang tepat, di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, orang-orang yang membutuhkan, itu sebenarnya berbuat untuk diri kita sendiri. Ayat jelas menyatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berarti ketika kita membagi sesuatu kepada orang lain, ketika kita menabur di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, sebenarnya itu kembali kepada kita sendiri. Justru ketika kita ini pikir-pikir untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sebenarnya malah sebaliknya membentuk berkat Tuhan untuk kehidupan kita sendiri. Karena kita memiliki sistem yang berbeda. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kembali kepada orang yang kaya ini. Kenapa orang kaya ini, walaupun dia itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada perubahan hidupnya, tidak ada buah yang didapati Tuhan di dalam hidupnya, walaupun Tuhan memberikan kelimpahan dalam hidupnya. Mari kita buka di dalam Injil Lukas. Ya, kembali Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi dia memiliki kesaksian Musa. Kesaksian Musa adalah
tidak dinikmati untuk memuaskan hasratnya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Memiliki Alkitab, punya Alkitab, tetapi kenapa tidak mengerti isi Alkitab? Karena Alkitabnya hanya dijadikan koleksi di rumahnya, dijadikan hiasan, atau dijadikan dokumentasi untuk membuktikan bahwa dia adalah orang Kristen karena punya Alkitab, tetapi Alkitabnya tidak pernah dibuka. Bagaimana bisa mengerti hukum kasih? Wong Alkitabnya saja tidak pernah dibuka. Jadi seperti murid. Kalau murid itu tidak pernah buka pelajarannya, tidak akan pernah juga bisa mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Sama seperti kita, ketika kita diberikan tugas untuk memiliki cara yang hidup yang baik, tetapi kalau kita tidak pernah membuka Alkitab, tidak mengerti bagaimana cara memiliki hidup yang baik. Padahal hukum Musa dan kita para nabi ini berbicara masalah kasih. Dalam Matius pasal 22, Matius pasal 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia punya kesaksian Musa, dia punya hukum Musa, dia punya kitab para nabi. Kenapa dia tidak bisa berbuat baik? Ya karena tidak pernah dibaca. Bagaimana mengerti untuk memiliki cara hidup yang baik? Sedangkan kitab Musa dan kitab para nabi jelas menyatakan di sana yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Atau mungkin dia hanya sebatas memahami, bisa juga hanya ngerti, hanya paham, tetapi tidak mampu untuk melakukan, tidak mampu untuk menghidupi kebenaran ini. Membaca itu baik, mendengar itu bagus, mengerti oke, tetapi di atas semuanya itu kebenaran itu harus kita hidupi, harus kita ijawantahkan dalam kehidupan yang nyata. Kalau hal ini berbicara memiliki cara hidup yang baik, ya mari kita terapkan. Apalagi hukum Musa dan kitab para nabi berbicara masalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasihnya kepada sesama malah dijelaskan di sana, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kan ayat ini bertolak belakang dalam pola hidupnya orang kaya itu. Walaupun dia punya hukum itu, punya kitab itu, tetapi tidak bisa membuktikan kebenaran ini nyata dalam hidupnya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi kitab perjanjian lama pun itu harus kita perhatikan. Itu adalah kebenaran yang
harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Yuk kita jadi orang-orang yang jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur juga kepada sesama. Sangat kagum saya dengan kehidupan Lazarus ini. Dia rela mati, tetap hidup dalam kejujuran. Lebih baik mati daripada mencuri. Ya mungkin kita tidak mencuri milik sesama, tetapi untuk miliknya Tuhan pun, ya mungkin saja ini bisa terjadi. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Apalagi dalam musim pandemi. Jadi ketaatan itu sangat dibutuhkan. Ini tantangan bagi kehidupan kita untuk menguji hidup kita. Sejauh mana ketaatan kita ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan seperti ini? Apakah kita bisa jujur dalam keuangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Sebesar apapun, tiap hari belajar hidup dalam kejujuran. Ada orang mengatakan, wah itu adalah perjanjian lama. Hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada manusia ini terpenuhi dalam perjanjian lama. Jadi tidak hanya sebagian yang harus dilakukan, tetapi seluruh kebenaran itu harus kita hidup. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang kaya yang tidak bisa berbuat sesuai dengan tuntutan Tuhan ini, karena dia hanya memfokuskan dirinya mendapatkan penghormatan dari manusia, tetapi dia tidak punya pola hidup untuk menjadi orang yang dihormati oleh Tuhan, yang dihargai oleh Tuhan. Ya akhirnya masuk dalam penderitaan. Jadi cara pandang manusia dengan Tuhan itu sangat berbeda. Dan orang kaya ini, kalau saya memperhatikan, sama dengan jemaat yang ada di Laodikia. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Bagaimana cara Tuhan memandang jemaat, memandang orang yang percaya kepada Tuhan? Karena kitab ini ditujukan kepada orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu jemaat yang ada di Laodikia. Ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan engkau malang, miskin, buta dan telanjang. Sangat keras sekali teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Keberadaan jemaat yang ada di Laodikia ini persis dengan orang yang kaya. Dia hanya memperkaya diri sendiri. Dan Tuhan tidak mau mendapati sidangnya, mendapati jemaatnya memiliki pola pikir yang seperti itu. Nah itu sebabnya Tuhan menegur. Tuhan itu mengingatkan. Justru teguran Tuhan itu menyatakan kasihnya kepada jemaatnya.
Bukan Tuhan itu benci ya kepada jemaat yang ada di Laodikia yang memperkaya dirinya. Ya mungkin punya konsep hidup seperti orang kaya tadi, supaya dihormati orang, dihargai orang karena kekayaannya, karena kesuksesannya, karena keberhasilannya. Yang memenuhi pola pikirnya hanya kemuliaan dunia. Tetapi bagaimana Tuhan memandang kehidupan orang-orang yang seperti ini, bahwa dia adalah orang yang melarat, malang, miskin, dan telanjang. Ini kalau orang itu hanya fokusnya kepada dirinya sendiri, di mata Tuhan, dalam penglihatan Tuhan mereka adalah orang yang melarat. Sudah melarat ditambah miskin lagi dalam ayat ini. Betapa dalamnya tidak berharganya orang seperti ini di mata Tuhan. Di mata manusia disanjung, di mata manusia dihormati karena kekayaannya. Tetapi di mata Tuhan gak bernilai orang yang seperti ini. Kalau hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dan itu ada di dalam jemaat Laodikia. Dan diharapkan oleh Tuhan tidak ada di tengah-tengah jemaat Bukit Sion. Ya, puji Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, kamu panas enggak, dingin juga tidak, suam-suam kuku. Lebih baik kalau panas itu panas sekali, kalau dingin itu dingin sekali. Kalau mengenal kebenaran itu, kenal kebenaran itu yang sesungguhnya. Itu lebih mudah. Kalau orang itu dingin dan ngerti apa-apa, lebih gampang untuk dinasihati. Yang angel itu orang yang setengah-setengah, panas enggak, dinginnya. Ya mungkin karena kekristenannya sudah sekian tahun, jadi justru malah sulit orang seperti ini merasa bahwa dirinya sudah menjadi Kristen puluhan tahun. Malah susah menasihati orang seperti ini. Ya karena saya punya pengalaman seperti itu. Ya ketika orang ini sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan, saya datangi, saya kunjungi, saya nasihati. Dia mengatakan biar anak-anak saja yang ke gereja, karena saya ini sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Kan malah susah menghadapi orang seperti ini, merasa sudah lama menjadi Kristen tetapi tidak kenal kebenaran. Nah itu sebabnya Tuhan menyatakan kalau dingin sekali, malah mudah ini untuk membawa orang seperti ini, menasihati orang seperti ini. Orang yang gak kenal kebenaran, orang yang belum kenal kepada dia lebih gampang daripada orang Kristen yang sudah puluhan tahun. Dinasihati malah mungkin bisa melawan. Ya terpujilah nama Tuhan. Jadi ini merupakan perhatian Tuhan. Ini merupakan kasih Tuhan kepada jemaat Laodikia yang hanya memperkaya dirinya sendiri. Tidak bisa berbuat baik kalau orang itu fokusnya kepada dirinya sendiri. Nah untung Tuhan itu masih memberi kesempatan untuk bisa berubah. Lewat apa? Lewat teguran, lewat nasihat. Jangan sampai kebablasan seperti orang yang kaya, punya kitab Taurat, punya kitab para nabi, tetapi tidak berubah sampai akhir hidupnya, masuk dalam penderitaan. Jadi kalau Tuhan mengingatkan pada kesempatan malam hari ini, ya mari kita bersama-sama berubah, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini. Ya jangan hanya menuntut kehormatan dari manusia. Nanti kita kecewa. Sudah saya katakan pembentukan manusia itu berakhir di depan pintu kubur. Itu penghormatan manusia.
ketika orang diantar ke depan kubur, ada istilah penghormatan yang terakhir. Lalu kenapa itu kita kejar? Kenapa kita tuntut hal-hal yang fana yang sebentar itu dalam kehidupan kita akan berakhir? Yuk kita mulai punya konsep hidup yang berbeda. Biarlah Tuhan berkenan memandang kehidupan kita. Jangan sampai kita dikatakan miskin, melarat, telanjang, buta. Ini orang yang tidak berharga di mata Tuhan. Lalu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan jemaat Laodikia ini supaya bisa mengalami perubahan? Kita lanjutkan ayatnya ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, harus membeli daripada buku besar Tuhan, ya, emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini harga yang harus dibayar. Apa harganya? Bukan uang, ketaatan. Ini harga yang harus dibayar, ketaatan. Membeli emas yang sudah dimurnikan itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus yang taat akan kehendak Bapaknya sampai dia mati di atas kayu salib, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan manusia yang berdosa seperti kita ini. Tetapi dia rela berkorban. Itu harus kita beli, itu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dan harga yang harus dibayarkan yaitu ketaatan, supaya menjadi kaya. Tidak hanya kaya materinya, tetapi kaya dengan kemurahan, sama seperti Kristus. Harus kita beli, harus kita miliki. Tidak akan pernah bisa berubah kalau kita tidak mengenakan ini dalam kehidupan kita. Sangat kontras sekali, ya. Jemaat Laodikia ini dengan jemaat yang ada tertulis dalam Korintus pasal yang ke-8, yaitu jemaat Makedonia, sangat bertolak belakang dengan jemaat Laodikia. Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka menguat, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan dalam keadaan yang miskin. Sudah banyak masalah, kondisi ekonominya pun juga tidak mendukung. Tetapi bagaimana
karena jiwanya yang luar biasa. Walaupun dalam kondisi seperti ini dinyatakan dalam Alkitab dia adalah orang yang kaya dalam kemurahan. Bahkan Paulus sangat bangga dengan jemaat Makedonia ini. Dia saksikan, bahkan mereka memberikan lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Ini bukan dalam keadaan yang sukses, bukan dalam keadaan yang berhasil, bukan dalam keadaan yang mendapatkan banyak keuntungan. Justru sebaliknya dalam kondisi yang memprihatinkan, dalam keadaan yang terpepet, banyak persoalan, banyak masalah, dan dinyatakan dia adalah orang yang miskin, tetapi dia orang yang sangat menyenangkan hatinya Tuhan, karena hatinya adalah hati yang kaya dengan kemurahan. Ya, sangat kontras sekali dengan keberadaan jemaat Laodikia. Dia kaya, sudah kaya, bahkan memperkaya diri, sehingga Tuhan menyatakan bahwa dia adalah orang yang melarat, miskin, buta, dan telanjang. Jadi sikap seperti ini harus ditinggalkan. Tuhan mengingatkan harus membeli emas yang teruji kepada, yaitu pribadi Tuhan yang telah teruji ketika dia menanti di atas bawah. Itu yang harus kita beli, itu yang harus kita dapatkan, itu yang harus kita miliki, itu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita ini, supaya kita juga menjadi sama seperti jemaat Makedonia ini. Jadi tidak hanya saat kita banyak keuntungan, saat kita dalam keadaan di atas bawah, tetapi ketika dalam kesulitan pun kasihnya tidak berubah. Ini kalau orang itu mengerti kebenaran, bukan karena situasi sehingga dia itu dapat berkorban, dapat memberi, dapat mendukung sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, kalau orang itu ngerti akan kebenaran dan orang itu mengasihi kepada Tuhan, dia relakan apa yang dia bisa kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu sebabnya pada malam hari ini kembali Tuhan mengingatkan kepada kita, mari apa yang bisa kita lakukan lewat tenaga kita, lewat waktu kita, lewat keuangan kita. Mari kita wujudkan apa yang ada dalam kehidupan kita lewat perbuatan yang baik yang membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Mari bersama kita kerjakan, mari bersama kita lakukan agar namanya boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita pujikan satu pujian. Berkati Allah Kudus di sini. Bila Roh Kudus boleh berkarya dalam kehidupan kita lewat firman-Nya pada malam hari ini, boleh mengubah konsep kehidupan kita. Kalau mungkin dulunya kita hanya menuntut penghormatan dari manusia, dialah malam hari ini kita ubah konsep hidup kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan, untuk menyukakan hatinya Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus berkarya di hati kami saat ini. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamah
Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami, dan jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami malam hari ini. Sampaikan kami sama seperti haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ubahlah kami Tuhan, ubahlah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Inilah permohonan kami malam hari ini. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, boleh mengubah konsep hidup kami, boleh mengubah cara pandangan kami yang seringkali kami hanya ingin dihormati manusia. Kami hanya ingin dihargai oleh seseorang, namun kita mengabaikan bagaimana cara Engkau memandang kehidupan kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami lebih senang ketika Engkau melihat kehidupan kami, sehingga Engkau dapati kehidupan kami adalah orang-orang yang kaya dalam kemurahan. Tidak hanya kaya dalam jasmani kami, namun kami tidak memiliki kekayaan dalam kemurahan, sehingga Engkau melihat kami adalah orang-orang yang melarat, miskin, buta dan telanjang. Kehidupan yang tidak berharga, kehidupan yang tidak bernilai di hadapan-Mu. Untuk itu ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kalau selama ini kami hanya fokus kepada pemenuhan hasrat diri sendiri, tetapi ajari kami ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, menghidupi firman-Mu dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan atas kehidupan kami, agar hidup kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Untuk kegiatan ibadah Jumat pagi kembali ada doa puasa dimulai jam 9 sampai jam 11 di rumah masing-masing. Sore harinya ibadah Kamuda jam 18.30 juga dilakukan di rumah lewat tontonan YouTube Bukit Sion. Dan perlu diperhatikan pada hari Sabtu pagi di tempat ini akan ada pemberkatan nikah Saudara Stevian Putra Pradana dengan Saudari Hana Tenasa Prestari. Dilakukan hanya oleh keluarga. Jadi jemaat mendoakan saja supaya berlangsung dengan baik dan boleh membawa kemuliaan nama Tuhan. Lalu hari Minggunya kembali ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus dimulai jam 7 pagi dan sidang jemaat dimohon mengenakan pakaian putih walaupun di rumah. Ini menghormati Tuhan. Itu yang perlu diperhatikan. Dan saya beritahukan untuk Saudara Immanuel Cahyadi dengan Saudari Nilam Puspitasari sudah melangsungkan pertunangannya minggu yang lalu. Jadi ini yang saya sampaikan, tidak ada pembahasan yang lain. Saya undang semua baik berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Ku ada sebab anugerah. Selanjutnya kami menyerahkan untuk Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Sudarmiasi, demikian pula untuk Ibu Yaya, untuk Bapak Budi yang membutuhkan pemulihan kondisi kesehatannya. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu untuk memulihkan saudara-saudara kami ini. Untuk itu mari ulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan, jamah mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belut Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berselanjut, ialah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat lahan parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Engkau sudah membuka jalan dan kami percaya Tuhan akan melengkapi semua keperluan kebutuhan
semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami menyerahkan untuk pernikahan saudara Tepian Putra Pradana dengan saudari Hana Tenasa Prestari yang akan berlangsung pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Turunkan berkat-Mu baik kedua calon mempelai maupun keluarganya, supaya dapat melangsungkan pernikahan ini dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperpindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di tingkat daerah, Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan, berikan kesatuan di dalam nama kebijakan cara khusus dalam menangani kasus COVID-19 ini, maupun tatanan yang baru yang akan diberlakukan di tengah-tengah bangsa ini, supaya semua berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menangani orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, supaya banyak orang yang boleh disembuhkan, dipulihkan, dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap masyarakat supaya sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan sendiri, keluarganya, maupun orang lain. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang cepat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai mereka, supaya tidak ada satupun jemaat-Mu yang tertular COVID-19 ini, oleh karena perlindungan daripada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan, Tuhan turunkan berkat-Mu buat mereka berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga keluarga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan, walaupun dalam situasi yang sulit saat ini. Kami percaya kuasa pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Serahkan untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, baik yang akan menghadapi UTS, demikian pula yang akan melanjutkan pendidikannya ke tempat kejenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, supaya semuanya boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, mendapatkan tempat pendidikan yang baik, dan biarlah anak-anak-Mu boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan berkati mereka semuanya, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Yang belum melakukan ini, biarlah Roh Kudus boleh berkarya, supaya di lain kesempatan mereka melakukan dan taat akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama.